Ini sepertinya normal atau ada sosok ini. Oke, sempurnakan diri Anda. Kita kedatangan satu sosok lagi yang saya tidak tahu juga ini tujuannya apa. Tapi kita akan tanya-tanya langsung agar lebih jelas siapa beliau. Oke, assalamualaikum. Boleh tahu dengan siapa saya berbicara ini? Anda yang saya cari siapa? Anda boleh sebutkan diri Anda, jati diri Anda. Siapa? Bopone Kiai Loreng. Oh, masya Allah, Anda hadir ya. Alhamdulillah. Iya, kemarin ini orang tuanya Kiai Loreng. Anda meninggalkan pertapaan Anda ya? Ini cuma energi saya. Oh, ini hanya energi Anda. Anda tetap di sana ya? Iya. Oke, Anda boleh duduk. Masya Allah, ini kita kedatangan satu sosok yang cukup spesial. Beliau sebagai bobonya atau bapaknya Kiai Loreng. Posisi beliau sedang bertapa sebenarnya di Gunung Kumitir sana. Oke, alhamdulillah. Kenapa Anda mau hadir ke tempat ini? Ingsun penasaran sama sing bola bali. Ngene aku. Oh, Anda penasaran dengan saya ya? Rene oleh. Ya, kemarin saya sempat mendetek energi Anda memang. Anda juga mendeteknya? Ya. Oke, ya mohon maaf lah karena tindakan itu membangunkan Anda dari pertapaan Anda. Memang kemarin-kemarin saya sangat penasaran dengan sosok Anda ini. Sebelumnya mohon maaf sekali. Kalau boleh tahu, Anda ini punya nama atau julukan yang mungkin bisa saya kenal? Pangeran Satya. Pangeran Setia. Satya. Satya. Oh, Anda sosok pangeran ya. Berarti orang tua Anda juga tokoh yang tinggi tentunya. Dan ini Kiai Loreng ini sekarang selalu bersama saya ini. Ya. Insya Allah saya ajak di jalan kebaikan, dakwah, meluruskan tempat-tempat yang banyak digunakan oleh orang-orang ritual, oleh orang-orang yang kurang baik atau kurang bermaksud jahat atau bermaksud salah arah. Itu kami bongkar dan kami luruskan, kami berikan arahan kepada orang-orang ya, agar mereka tidak lagi memuja sebangsa Anda gitu. Kemarin juga mungkin teman Anda Resi
Wonorejo juga datang ke tempat saya. Anda tahu ya? Iya, beliau juga datang dan mengaku sebagai teman Anda dulu. Apa benar? Benar. Benar ya. Beliau penguasa di Kumiter itu. Tapi masih duluan Anda ya di Kumiter itu. Saya di sisi kulon. Oh, Anda di sisi kulon. Berarti di area makamnya Habib Ali itu. Itu masih kekuasaan saya. Oh, itu masih kekuasaan Anda ya. Gak sampai setengah energi saya. Iya. Saya tidak bisa lama-lama. Oke lah, ini dijadikan silaturahmi kita dan juga sebagai apa ya? Sebagai perkenalan kita pertama ini. Semoga ke depan kita bisa berkomunikasi lagi. Dan tentu ini yang Anda tunggu-tunggu. Saya tidak akan meninggalkan pertapaan. Oh, Anda belum bisa meninggalkan pertapaan ya. Memang Anda bertapa itu diperintah oleh guru Anda atau inisiatif Anda sendiri? Atau Anda ingin menyempurnakan ilmu Anda? Menyempurnakan ilmu Anda ya. Sampai batas nanti. Sampai batas nanti. Oke. Dalam waktu dekat saya akan kekuatan saya akan setara dengan dewa. Setara dengan dewa. Dengan Pangeran Lodaya? Iya. Iya. Oke, saya doakan semoga segera berhasil ya. Dan juga barangkali Anda juga bisa bersyahadat memeluk agama Islam seperti Pangeran Lodaya saat ini. Beliau sudah Islam. Iya, beliau sudah Islam. Saya terlahir berjumpa dengan beliau ketika kedatangan sesaudari Laut Merah. Oh, Anda terakhir itu ya bertemu dengan beliau ya. Ya. Termasuk juga Wagra Diagra yang berada di Gunung Raung itu juga sudah memeluk agama Islam. Dahulu ada sosok yang mencoba menarik saya. Lantas kemudian bagaimana? Belum saatnya saya keluar. Belum saatnya. Oh, berarti ada sosok yang dulu ingin mencoba menarik Anda ya. Dia membawa pasukan Maung dari barat. Iya ya. Apa saat itu dia juga bersama saya, beliau itu? Ada saya di tempat itu? Iya. 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 Saat itu kami juga berjumpa dengan Resi Jayawiseso. Guru dari Resi Wonorejo itu. Iya. Oke lah. Saya ucapkan terima kasih Anda telah mau hadir. Dan saya hanya bisa mendoakan semoga Anda lancar, bisa sukses dengan keperluan Anda. Anakku mau masuk. Anak Anda mau masuk ya? Oke. Oke, alhamdulillah ini sangat mengejutkan sekali ya untuk kami karena kemasukan sosok yang cukup tua, sosok dari orang tua Kiai Loreng yang sudah sering berinteraksi dengan kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, alhamdulillah. Barusan bobo Anda datang. Cuman energinya saja. Iya. Ini kan juga menjadi tanda yang baik tentunya. Memang apa yang terjadi? Beliau kenapa kok ingin berkunjung ke sini, ingin bertemu dengan saya? Penasaran karo awakmu. Penasaran dengan saya ya? Iya. Iku sapa? Sosok Ksatria itu? Iya. Itu Raden Setyaki ngakunya. Beliau dari Gunung Arjuna, salah satu penguasa di puncak Anjasmara ya. Jadi memang saya suruh di atas tadi, tapi Bismillah. Biarkan saja. Oh biarkan saja. Tadi saya ya, nanti lah pulang nanti. Tadi dia memantau saja. Oke, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan. Kemarin Raden Lodaya titip salam. Oh, Raden Lodaya titip salam. Waalaikumsalam. Mau kembali ke Kulon. Oh, kembali ke Kulon ya? Iya. Iya. Apa tindakan yang beliau lakukan? Apa ada tindakan yang beliau lakukan? Tidak ya. Sepertinya sekarang tanggulnya di sana juga sudah tertutup. Banjir sudah mulai surut sekarang ini. Wingi ono ontran-ontran. Ada apa? Ontran-ontran apa? Di mana? Gresik. Oh, di Gresik. Ontran-ontran apa? Para dewa. Oh, para dewa bertempur ya. Apa yang menyebabkan gempa itu juga di utaranya Gresik ya, pertarungannya ya di laut utara itu. Pengen luwih jelas takon naga kiri. Oh, Nagagiri mengetahuinya langsung. Telawi pertarungane. Oh, oke. Nah, sementara tidak dulu lah, kita tidak ingin ikut campur ke arah sana. Ya, itu sudah ada bagiannya sendiri. Bahaya ya. Dorong sampai tukono tingkatanmu. Oke, iya, saya mengakuinya memang. Tapi ya, alhamdulillah lah. Ini ada tanda baik juga dari penguasa Gunung Penanggungan. Ya, beliau kita diundang ke sana. Mungkin beliau ingin bersilaturahmi lah dengan kami. Gawe roko si gundul galu. Raga sing gundul. Oh ya, Mas Hasim itu yang gundul. Ya, sekarang lagi di Bali sekarang. Mungkin puasa baru Lebaran baru pulang beliau. Reket batine. Saiki Kotor batinnya sekarang ya. Ya nanti ya saya tata kembali. wadahe wis gedhe kae. Wadahnya besar ya. Wadah yang seperti itu tuh wadah bagaimana itu? Bisa dijelaskan kepada kami? Ada energi ini jero awake menungso.
Oh, ada energi ya di dalam tubuh manusia. Berbentuk atau sebuah cahaya atau bagaimana? Bentuk. Berbentuk ya. Misalnya ada energi yang besar ya masuk ke tubuh anak ini, itu bagaimana? Apa ada efek pada anak ini? Ini misalnya gelas. Iya. Gelas cilik kerucuk banyu kali. Airnya kutah-kutah ya, tumpah-tumpah ya. Tapi ada efek tidak di mediator itu? Apa efeknya lemas itu saja atau bagaimana? Bahaya gak kuat. Bahaya ya, bisa ya, bisa berefek lebih dari itu ya. Oke. Tapi di wadah tubuh itu ada anu ya, apa? Ada bentuknya atau berupa cahaya atau bagaimana itu ketika itu wadah batin? Kayak samarani aku. Kayak tidak bisa memberikan penjelasan ya. Intinya ada lah ya wadahnya itu ya. Wadah kok iso gede. Wonge gelem tirakat. Oh, kalau orangnya mau tirakat bisa semakin besar wadahnya itu. Apa wadahnya itu juga yang menampung ilmu-ilmu? Ya, Oh, doa-doa seperti itu. wong sing wadah wis gede saka lahir. Oh, dari kecil juga ada yang wadahnya besar ya. Iki termasuk iki. Ini juga besar ya, tapi ini kemarin dimasuki beberapa tokoh juga tidak kuat ini. Kurang biasa. Oh, belum terbiasa ya. Termasuk dulu pertama kali dimasuki naga merah juga tidak kuat. Kowe wis dhuwur tingkatane. Oh, kalau itu sudah tinggi ya. Setara dengan bobo Anda atau bagaimana itu? Sing sore. Masih ngisari bobo Anda. Bobo Anda cukup tinggi berarti ya. Barangkali nanti mau Anda rayu untuk membaca syahadat itu bobo Anda. Sepertinya hatinya juga bisa terketuk itu karena beliau orang yang bijak, orang yang memiliki pikiran yang bagus. Boboku gak tahu. Cawe-cawe urusane anake. Oh, tidak pernah ya. Pengen melu agama. Ya ditemani, kudu ditemani. Seperti itu ya. Tapi saudara Anda berapa? Mungkin kakak atau adik Anda itu? Ada 5 ya. Anda yang paling sulung atau bagaimana? Anda di tengah ya. Berarti Anda ada kak. Oh, Anda nomor 3. Oke, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan lagi. Kasihan Raka ini ya juga. Iya. Sing hati-hati ae. Oke, insyaallah. Perang. Selalu aku. Gak usah sungkan. Iya. Aku karo pasukanku siap. Insya Allah ya. Tapi kita akan selalu mengutamakan bertawakal kepada Allah. Iya, kuwi sing utama. Krungu awakmu arep ngulon. Ke Doro Katong. iya, ke Betara Katong. Aku
Monggo, monggo, boleh. Emang ada sesuatu kah? Dulurku. Oh, ada saudara Anda ya? Saudara kandung atau? Iya. Di sana di Ponorogo. Tapi itu saka Sibuarani. Oh, jauh dari makam Toro Katong itu ya? Lagi bodoh melang wong. Oh, sekarang juga mengikuti seseorang beliau. Di dalam pusaka atau? Iya. Oh, di dalam pusaka juga ya? Keris Singobarong. Oh, di dalam keris Singobarong. Oke. Wis sane bocah iki. Iya, heeh. Monggo, Anda dipersilakan untuk keluar dari raga ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Wala fis samai wa huwas samiul alim. Oke, alhamdulillah. Bagaimana Mas Indra? Apa yang dirasakan dan dilihat? Santai, tenang dulu. Yang pertama itu Satria itu, Mas. Satrianya bagaimana itu? Sosok Raden Setihaki ini salah satu namanya mirip tokoh pewayangan ya. Jadi membuat penasaran ini. Badannya kekar gitu, Mas. Besar, badannya besar. Gagah gitu berotot Gagah gitu. gitu ya. Besar baunya ini. Kayak Satria itu ada mahkotanya di sini. Oh, ada mahkotanya. Ada mahkotanya. Banyak perhiasannya di sini. Terus kelihatan itu sosok cahaya emas merah gitu, Mas. Tapi jauh di atas gunung Jawa gitu. Lagi itu ada sosok naga apa ular naga nggak tahu ya, Mas. Warnanya hitam legam gitu, matanya merah gitu. Melingkar di satu rumah gitu. Satu rumah ya. Iya. Terus yang sosok kedua itu ya itu yang laki-laki itu, saya lihat itu. Bagaimana itu laki per wajahnya apa ya? Wajahnya Detailnya itu. Wajahnya itu Mas. Bersih, kulitnya bersih gitu, Mas. Iya, bersih. pakaiannya Pakaian Jawa. belangkon atau? Belangkon. Cuma nintinya agak panjang hitam gitu. Oh, Apanya itu yang iya, tali belangkonnya ya. Agak panjang hitam, rambutnya diurai gini. Terus ada kelihatan itu kayak kampung gitu, Mas, dari atas gitu. Itu energinya bagaimana itu? Kasar Ya. kasar. Oke, kemudian yang ketiga tadi sosok apa, harimau ya? Harimau itu auranya putih gitu, Mas. Auranya putih gitu, putih terang gitu. Cuman nggak masuk ke saya, cuman kayak tali gitu. Energi saja ya. Kayak tali gitu energinya. Talinya itu warna emas gitu. Yang dirasakan di tubuh bagaimana? Bagus energinya, Mas. Positif. Ya. Cuma ada kasar sedikit gitu. Maksudnya. Ya, kami tidak menyangka tadi ya, itu beliau mengaku sebagai boboknya Kiai Loreng. Oh, yang di apa? Sebut-sebut itu ya. Iya. Masih misterius. Tadi beliau menyebutkan namanya Pangeran Pangeran Satya. Itu berarti tokoh yang cukup memiliki pengaruh ya, karena pangeran itu biasanya anak dari seorang raja atau penguasa. Tapi kita belum tanya tentang penguasanya siapa itu.
Hutan lagi itu sosok macan putih, ada mahkota kecil gitu, berdiri gini tangannya gini mas, orangnya putih gitu. Ya ada itu. Terus yang ketiga kayaknya kelor nggak ya mas? Keloreng yang keempat ya. Janggutnya itu saya hafal nih. Panjang ya? Iya panjang, sama ini ya bulunya ini panjang. Keloreng itu kalau orang tidak tahu itu mirip singobarong itu. Keloreng itu. Terus ada itu kayak apa ya mas ya? 3 sosok itu cahayanya itu mas terang gitu. Pas keloreng masuk itu. Cahaya mas terang gitu cahayanya. Apa tadi yang dilihat? Banyak ya keloreng itu mas. Ada naga biru juga itu. Oh iya. Naga biru itu, terus banyak sih yang dilihat pas keloreng itu, sampai lupa saya. Ini video diambil atau direkam setelah adanya gempa di Tuban ya, kemarin saja terjadi gempa di Tuban. Jadi tadi sosoknya menceritakan tentang kondisi adanya pertarungan juga di alam gaib di daerah Laut Utara ya. Jadi menurut penuturannya itu adanya efek gempa itu juga diakibatkan oleh sosok itu, pertarungan apa ya, bisa dikatakan pertarungan besar ya, sosok penguasa dengan penguasa seperti itu. Tapi wallahu alam ya, semuanya kalau saya pribadi tetap semuanya adalah kalau terjadi alam ya efek alam juga. Tentunya gempa itu pasti ada sesuatu yang apa ya, bisa dilihat oleh penyebabnya, itu bisa dilihat atau bisa diprediksi ini lempengan atau apa, atau dari bumi yang bergeser atau bagaimana seperti itu. Meskipun tidak menuntut kemungkinan adanya efek daripada pertarungan energi yang cukup besar, itu bisa saja, tapi semuanya tentu kita kembali ke pikiran yang positif, kita kembali ke pikiran yang apa ya, yang normal lah ya, yang normal saja, bahwa gempa ini sudah ditakdirkan oleh Allah ya, sudah terjadi karena memang alamnya seperti itu. Oke, itu saja mungkin yang dilihat ya. Oke. Semoga sedulur semua ada hikmah dan pelajaran yang bisa diambil pada video kita kali ini, dan tentunya ada salah satu pesan untuk kita semua, bahwa jangan sekali-kali yang pertama kita meminta penglarisan atau melancarkan usaha pada sosok bangsa jin, meskipun bangsa jin itu positif atau beragama muslim ya, jangan. Meskipun sosok itu beragama muslim, jangan. Lebih baik kita utamakan berdoa kepada Allah ya, itu lebih afdal, lebih bagus. Meskipun terkadang dibantu oleh bangsa mereka itu nampak seperti sangat lancar ataupun sangat nyata efeknya ya, tapi semuanya akan ada resikonya seperti itu. Tidak hanya kita menambah dosa, tapi juga ada efek-efek yang akan terjadi pada tubuh kita, keluarga, ataupun pada kerezekian kita kelak nanti seperti itu. Dan juga jadikan komunikasi kita dengan bangsa jin ini bukan sesuatu yang harus diyakini 100%. Cukup kita ambil yang positif-positif, mungkin ada nasihat-nasihat yang baik kita ambil, dan cerita-cerita yang terjadi di dalam video kita ini jadikan sebuah hiburan ya, jadikan sebuah penambah wawasan saja. Oke, untuk itu kita akhiri tayangan kita pada malam hari ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati.